Harus pakai apa? Cermin. Cermin kan? Di sini Salomo memakai kata air. Kenapa tidak pakai cermin? Saya mau tanya, di zaman Salomo sudah ada cermin belum? Belum. Ayo. Bisa. Ini kan keren tuh, cermin kan? Aduh. Ya. Ada. Ada nggak ayo? Ada. Kalian kejebak, kalian kurang kritis ya kan? Yo kiang mau, cao kiang besok. Kayak Salomo sih tadi kiang mau besok. Kayaknya belum ada. Ini belum ada. Kalau kita baca di kitab keluaran ya, itu ada tercetus perangkat cermin. Ya, seperti perangkat keras seperti cermin. Berarti cermin, sekarang kita tafsir dulu cermin. Cermin sekarang sama cermin dulu sama nggak? Cermin yang sekarang ini kapan ditemukan? Pernah nggak? Betul nggak ya? Itu baru ditemukan apa itu? Ayo. Ini awalnya Cang PD kan enaknya gitu. Kita diskusi ya, oke. Gimana Cang? Steven? Gak apa-apa kasih. Di zaman dulu sih, setahu saya ini belum ada cermin. Nah, mungkin cermin yang dulu sama cermin sekarang tuh berbeda kayaknya. Betul, oke. Sekarang bedanya di mana? Mungkin cermin yang dulu bentuknya kayak Enggak kan? Imajinasi aja, imajinasi. apa? Salah nggak apa-apa. Cekung gitu atau apa gitu. Cekung ya. Oke. Google. Apanya? Google. Pada cermin adalah Justus von Tahun. Alkimia berkembang Jerman pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Di Mesopotamia. Itu di mana? Nggak tahu ini. Dia pasti 3000 sebelum Masehi itu kan dari Mesopotamia, Mesir dan Cina. Cina kalau nggak salah 2000 tahun sebelum Masehi. Sebenarnya paling lama itu dulu di Mesopotamia, ya. Cuma masalahnya cerminnya beda, betul Stephen, ya. Dia kayak tembaga kuning gitu. Kuning kan? Kabur. Masih bungu gitu. Dulu dari apa? Bisa dari aluminium, Iya, tembaga. bisa dari tembaga. Dioles sampai dia benar-benar mengkilap gitu loh. Zaman sekarang ini cerminnya kan ada kayak seperti kaca dan bisa pecah. Itu loh ya. Jadi ternyata ketika saya cermati dengan sesama, ternyata Salomo ketika dia mengatakan kalimat ini, ya ternyata air itu menggambarkan kehidupan manusia. Ya, jadi Salomo tidak memakai cermin. Ya, seperti cermin mencerminkan wajah. Kan seharusnya cermin mencerminkan wajah kan? Kenapa air? Ya kan? Anda pernah lihat di air? Ya kan? Lihat muka kita kan? Itu loh. Sebenarnya itu maknanya dalam. Ya, jadi ini menggambarkan kehidupan manusia. Itu sebabnya di bagian B dikatakan apa? Hati manusia mencerminkan manusia itu. Inilah. Kalau misalkan kalimat itu nggak ada, mungkin kalimat ini akan rancu. Kita akan bingung, betul nggak? Seperti air mencerminkan wajah. Padahal di zaman Salomo, bahkan di zaman Musa sudah ada cermin yang terbuat mungkin dari tembaga bisa. Ya kan? Kemudian bisa dari bahan baku yang lain. Perunggu bisa. Ya kenapa dia pakai air gitu loh. Ya ternyata di kalimat selanjutnya dikatakan demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi, ini ya, melalui ayat ini ada satu pelajaran penting yang hendak Raja Salomo atau firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk hari ini. Ya, pelajarannya apa? Pelajarannya itu sangat indah, sangat berharga, yaitu apa saudara? Kita harus selalu, perhatian kalimat ini. Kita harus selalu melihat, menilai, mengevaluasi, atau mengintrospeksi diri kita sendiri setiap hari. Baik dalam perkataan kita, cara berpikir kita, bertindak kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi inilah pelajaran yang hendak diajarkan oleh Raja Salomo melalui Amsal 27:19. Ya, ini berbicara tentang apa? Introspeksi diri. Introspeksi hidup kita. Makanya saudara, saya pribadi
ya kita mungkin ya perlu setiap hari ya sebelum kita tidur kan sepanjang hari kita sudah jalanin kan, betul nggak? Ya sepanjang hari kita jalanin, ya lalu kita sebelum tidur malam waktu kita santai kan semua bisa malam kan ada santai kan, betul? Ada yang kerja sampai tertidur, video kan nggak kan? Ada goreng pisang sampai tertidur kan nggak kan? Pasti ada waktu santai kan? Di sini ada kan? Hangi santai, jika makan. Ada. Ada kan? Kalau nggak santai mana mungkin bisa ke sini. Ya. Jadi bukan maksud saya relax untuk pribadi di rumah gitu loh. Biasanya kita sebelum tidur kita evaluasi, kita introspeksi. Kadang-kadang ya istri semua tanya, ya kan? Sepanjang hari ini apa yang perlu diinin gitu loh. Ya kadang dia tanya, ya kan kita istilah evaluasi. Saudara itu perlu. Ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kita minta Roh Kudus yang bukakan semua. Ya supaya kita terus bisa memperbaiki diri. Sebetulnya kembali kepada pribadi kita. Kalau kita misalkan, ya di sepanjang hari, kadang-kadang kita lakukan sesuatu, perkataan kita ucapkan kepada seseorang. Dia mungkin tersinggung, tapi kita merasa tersinggung, betul nggak? Tapi bisa nggak di saat kita renungkan, kita introspeksi diri, Roh Kudus bisa ingatkan nggak? Ternyata perkataan kita ini nyinggung perasaan dia loh. Seringkali loh saya ngalamin gitu. Saya seringkali ngalamin gitu. Akhirnya saya telepon, saya tanya orang bersangkutan itu. Ada yang mulai dia nggak ngaku. Ketika saya ngomong, jujur saya rasa begini, akhirnya dia ngaku. Nah setelah itu apa kita lakukan? Minta maaf kan? Ya rekonsiliasi dan kita berdoa. Nah saudara, ini membuat hati kita, sehingga hati kita akan semakin, ya boleh katakan enak sekali. Ya jadi saudara munculkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah hidup saya ini ya sebagai orang bijaksana atau orang beban? Apakah selama atau sepanjang hari ini hidup saya menjadi berkat atau batu sandungan? Menjadi saluran berkat atau menjadi saluran waduk? Tahu waduk sama saluran berkat? Waduk sama saluran, tahu bedanya? Waduk mati airnya. Hah? Saluran kan mengalir. Itu. Waduk itu nampung. Kalau kita kasar itu waduk itu pelir. Ya, lo mau curah gitu loh kan? Ya kan ada loh ya. Ya kan ada, saya mau sebutin lah ya. Ada orang bahkan anggota keluarga saya sama semua ada, ya kan? Sampai mamanya ngomong gini, uang kalau udah masuk ke kantong dia nggak bakalan bisa keluar. Nah itu loh. Ketika udah muncul kalimat begitu berarti kan masalah, betul ya? Nah, kadang-kadang kita perlu ya, apakah saya selama ini sepanjang hari ini kita jangan bicara jauh-jauh, satu hari aja setiap hari. Ya kita coba evaluasi, kita coba mengintrospeksi gitu. Apakah saya mempermuliakan nama Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan? Saudara-saudaraku kasih Tuhan, kadang-kadang orang menilai kita bisa salah. Bahkan bukan sering salah. Tapi diri kita menilai diri kita lebih besar salah atau benar? Lebih besar benarnya gitu loh. Ya kan? Kalau kita menilai diri kita lebih tepat. Itu sebabnya saudara, ada satu kalimat saya kutip, ini bagus banget. Tidak peduli seperti apa orang lain menilai kita. Oke? Kita tidak peduli seperti apa orang menilai kita. Tetapi pedulilah apabila firman Tuhan menilai kita. Ini kalimat yang ketika saya baca ini luar biasa. Jadi artinya apa? Artinya standar kita yang menuntun kita, yang mengubah hidup kita, itu adalah firman. Bukan apa kata orang, gitu loh. Oke, orang katakan kita itu hanya sebagai apa? Informasi. Ya kan? Tapi kita perlu istilahnya kan saring. Benar nggak gitu loh? Sesuai nggak dengan firman gitu loh. Nah, jadi kata bijak ini saya tangkap ya standar itu adalah firman Tuhan. Jikalau ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam hidup kita, marilah dan segeralah serta jangan tunda untuk memperbaikinya. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya kita nggak ada sempurna, saudara. Betul? Yang Tuhan mau kita memperbaiki diri. Termasuk saya, kita semua, saudara. Ya kita sebagai ini kadang-kadang orang kasih masukan-masukan ini, ya itu hanya sebagai informasi untuk mengevaluasi kita. Walaupun itu bisa salah, bisa benar, gitu loh. Ya kan? Ketika itu nggak benar, ya kan kita berhak untuk tidak lakukan kan, gitu loh. Kalau itu benar, harus kita ubah. Kalau itu benar, kita jangan berdalih. Ya jangan berargumentasi atau alasan hoax kan gitu kan. Kadang-kadang orang kan begitu kan. Kita susah loh secara psikologi. Dan ngomong,
Setiap kita punya ego. Itu sebabnya kan ada pernah gambar, saya nggak pernah pernah lihat nggak? Lingkaran, lalu ada kursinya di luar, ya kursinya di luar, kemudian kursinya di luar, salibnya di dalam. Kemudian ada satu gambar, lingkaran, salibnya dalam, kursinya di dalam. Itu maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita hidup, ya, ego kita masih menguasai, berarti kursinya ada di luar. Kalau ego kita dikuasai oleh Kristus, maka kursi kita ada di dalam. Nah, saudara, tentunya ini semua proses. Ya, sampai kapan, saudara? Sampai ya, sampai mati, saudara. Ya kan, jadi nggak pernah selesai lah, ya. Jadi kadang-kadang, saudara, orang kasih masukan buat kita, ya terimalah dengan ini, ya, dengan lapang dada. Saya sangat salut dengan Presiden Jokowi. Ya sampai dibilang, ya kan, pelongok terakhir bajingan sama ini ya, tolong gitu kan. Saudara, saya lihat ini bisa tenang, ya kan. Jadi saya sempat dengar sih ya, ini benar atau enggak saya nggak tahu. Jokowi itu belajar Tuhan Yesus, belajar firman Tuhan. Saya dapat info, tapi saya nggak tahu, saya belum pernah tanya Jokowi, saya ketemu sih, ya pernah ketemu apa kayaknya ya, kan? Katanya gitu loh ya, saya nggak tahu ya, sekali lagi ya, ini informasi tentang Pak Jokowi itu pernah baca Alkitab. Dia belajar dari ajaran Tuhan Yesus. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan, apa bila kita ditampar di kanan, kasihan pipi kiri. Ini jangan harafiah, saudara ya. Seperti saya pernah katakan kan, pendeta juga salah juga loh, pernah loh. Ya ada satu pendeta, ya di tengah malam dia tutup pintu besi itu kencang, gitu kan. Sebelahnya itu kan ketua RT, ibu RT lagi sakit, anaknya itu memang temperamen sih, itu sangat temperamen. Langsung keluar, pendetanya digampar kan, digampar gila atau karena saya nggak tahu. Setelah digampar, pendetanya kasih lagi sebelahnya, digampar lagi, suruh pakai 2 tangan lagi, bukan 1 tangan. Ya besoknya pendeta bersaksi kan, jemaat sampai, kalau Anda sebagai jemaat, kira-kira gimana Anda menjadi pendeta ini? Bodoh. Gitu kan? Apa sih kok? Musi juga angai. Jika sakongnya, ini saya waktu itu belum ada itu kan. Pas saya datang, saya ya dikasih tahu seperti itu. Dan ternyata pendeta juga bisa salah kan? Ternyata betul, pendeta itu nggak seperti logiknya. Itu sebabnya dia pernah membuatkan bahwa Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Akhirnya, akhir hidup malah semua itu akhir hidup sih. Ternyata pendeta itu belum sungguh-sungguh. Persis yang pendetanya kayak gini kayaknya. Waktu dia mati, nggak wajar. Ternyata, ini kita di sini aja. Waktu itu ada satu dukun, orang Betawi di Jembatan 5, dia bilang, ini ada pendeta yang masih pelihara tuyul, yang dari Kalimantan Dayak. Saya selidiki, sejarah ini ada berapa pendeta. Saya sampai menduga-duga pendeta ini, ternyata salah. Ya, ada 3-4 pendeta. Saya duga ini, duga-duga salah. Ya kan? Salahnya saya tahu dari mana, waktu ini meninggal terakhir ini, baru ketahuan. Ya kan, apa dikatakan situ itu? Itu sebabnya saudara, kadang-kadang saya sudah pernah ngomong di mimbar, ya kalau seorang hamba Tuhan tidak belajar sekolah teologi ya jadi pendeta, itu sangat mengerikan sekali. Itu sangat mengerikan sekali. Dia mau ajarkan apa? Betul saudara, kita sekolah teologi ya kita belajar, sebenarnya bukan berarti benar, enggak. Kita belajar mempertanggungjawabkan firman Tuhan, ya kan? Apa yang kita pelajari itu loh, dari bahasa asli, sehingga ketika kita ajarkan kepada jemaat, ya kan, bisa salah bisa, tapi minimal kita bisa pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita bisa pertanggungjawabkan secara teratur. Ngerti nggak? Jadi nggak asal comot langsung kita pakai tanya Roh Kudus. Roh Kudus, ini maksudnya apa? Bisa salah ngomong nggak Roh Kudus ini? Bisa saudara. Ya kan, baru kemarin kita ketemu semua pendeta, ya kan, gereja ikut saudara. Saya kan, kita cerita, kita baru tahu saudara, ternyata ada hamba Tuhan. Ternyata dia sekolah teologi juga. Dia ngomong begini, dia pendeta ini duda berarti dia ditinggal mati, istrinya meninggal.
Kalau istri meninggal, boleh nikah lagi kan? Nah, ya. Tapi yang luar biasa jeleknya, dia suka seorang jemaat, ya kan, janda. Lalu dia bilang apa? Setelah saya berdoa, Tuhan suruh lu nikahin kamu lu, gila nggak? Waduh, dicerita-cerita. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan ngomong kayak gitu? Bisa juga, tapi bisa tidak juga. Itu loh. Kalau misalkan Anda sebagai wanita, apa Anda lah jawab? Ketika penita itu datang, gitu. Saya jawabnya begini, saya doa dulu apakah ini datang dari Tuhan? Atau dari setan. Benar. Ini jawaban yang bagus. Itu dulu persis satu anak pemuda bimbingan saya. Datang seorang pendeta, lalu kenal baik, dia bilang, bro, setelah saya berdoa, saya ada satu proyek. Tuhan bicara dengan jelas. Dan tunjukkan wajah kamu. Kamu harus mendukung proyek ini. Dengan sekian uang. Pemuda itu pintar. Dia jawab gitu. Oke, Musa, boleh. Tapi boleh kasih saya waktu. Berapa lama? Seminggu. Nanti saya kasih jawaban. Betul kan? Tunggu 1 minggu. Sampai 1 minggu sampaikan. Tanya, gimana jawabannya? Setelah didoa. Setelahnya doa, dia bilang Tidak ada apa? jawaban. Waduh, dia bilang, Tuhan bilang enggak. Langsung pendetanya marah loh. Kamu mau masak mau lo sampai seminggu gitu. Dia ketahuan kan. Nah itulah ya, kadang-kadang itu mengerikan sekali. Kan? Ya jadi, semua kembalilah kepada firman Tuhan. Ya, segala kondisi kita, apapun penilaiannya, bukan apa kata orang, tapi apa kata firman. Itu yang paling penting ya. Jadi ayat ini mengajarkan kita seperti itu. Ya, jadi mari kita terus belajar, terus berusaha. Sebelum kita tidur, ya kita renungkan kalau ada hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Ya jangan kita nggak beres langsung tidur nggak bangun-bangun, saudara. Saya yakin nanti ketemu Tuhan pas ya kan seperti minggu lalu kan bilang aku tidak kenal kamu gitu loh, pusing apa? Ya kan Tuhan nggak isong sintong apa ya isong sintong kayak sih masa nih mesin kayak nggak mesin nih gitu kan pusing juga saudara. Ya jadi kembali ke pribadi masing-masing. Ya, jadi kita nggak bisa menunjuk siapapun, kita tunjuk diri kita sendiri. Ya, biar firman Tuhan ini boleh mengajarkan kita untuk terus memaksimalkan supaya rohani kita, karakter kita, bahkan seluruh aspek hidup kita itu bertumbuh. Ya, bertumbuh ke arah kesempurnaan yang Tuhan mau. Ya, walaupun kita belum sempurna. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengajarkan kami satu bagian penting, yaitu seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mengintrospeksi, menilai, melihat diri kami. Sejauh mana rohani kami, dan sejauh mana hati kami kepadamu ya Tuhan. Hanya diri kami yang tahu dengan jelas. Mungkin orang lain bisa salah menilai, bahkan sangat salah menilai. Tapi diri kami akan tahu siapakah diri kami. Itu sebabnya Roh Kudus tolonglah kami untuk senantiasa lakukan kebenaran-Mu ini. Dan sebentar kami akan pulang sertai kami dan berkati kami dalam pekerjaan dan juga dalam segala usaha. Bila Tuhan Engkau berkati bahkan keluarga kami, masa depan kami. Dan pujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke,